Halo guys, kembali lagi bersama saya Setio. Kali ini kita akan ngebahas tentang fundamental atau nilai intrinsik dari Bitcoin. Video ini dibuat untuk kalian ya, untuk teman-teman saya yang belum paham tentang Bitcoin, belum paham sama sekali. Karena di sekitar saya masih banyak banget yang belum paham tentang Bitcoin dan apa fungsi dari Bitcoin, makanya saya berinisiatif membuat video ini. Jadi buat kalian yang udah paham Bitcoin atau mungkin udah pro di dalam dunia Bitcoin, kalian boleh skip video ini. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan sedetail atau sejelas kelas-kelas berbayar, tapi at least saya di sini akan mencoba menjelaskan sebisa saya. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang fundamental atau nilai intrinsik daripada Bitcoin itu, teman-teman. Karena aku yakin buat kalian yang nonton ini, banyak kan dari kalian mungkin masih menganggap bahwa Bitcoin itu judi. Bitcoin itu gambling, Bitcoin itu ya trading-trading nggak jelas gitu, ujung-ujungnya boncos. Buat kalian yang masih berpikir kayak gitu, percaya sama saya, kalian kosongin dulu gelas kalian, kalian pahamin dulu. Siapa tahu ini menjadi salah satu video yang bisa membuat kalian menemukan secercah cahaya yang mungkin bisa menerangi jalan-jalan kalian yang mungkin sedang gelap. Oke, pertama kita pahami dulu apa itu fundamental atau nilai intrinsik ya. Fundamental itu adalah sesuatu yang bersifat dasar, pokok dan mendasar, yaitu prinsip atau landasan utama yang menjadi pondasi bagi sesuatu yang lain agar berfungsi dengan baik. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu ekonomi untuk analisa nilai aset, ilmu sosial untuk prinsip dasar masyarakat, dan kehidupan sehari-hari untuk nilai-nilai penting. Artinya panjang banget ya. Fundamental atau nilai intrinsik ini adalah nilai dasar suatu aset yang membuat aset ini atau sesuatu hal ini menjadi berharga dan ada nilainya. Kayak stok atau saham, nilai intrinsiknya bisa dibilang di backup oleh perusahaan yang ada di belakang saham itu sendiri. Atau misalkan emas, nilai intrinsiknya mungkin dari biaya eksplorasi emas yang sangat mahal atau kelangkaan dari emas tersebut. Uang nilai intrinsiknya ya negara gitu, walaupun ada di backup sama devisa ya, devisanya misalkan pakai dolar atau ada sebagian mungkin emas gitu ya. Kalau misalkan dolarnya aja dibuat dari apa? Dolarnya dibuat dari angin gitu. Jadi dolar kan mulai 1971 itu udah nggak di backup sama emas lagi gitu. Kalian pengen tahu tentang sejarah daripada uang, kalian boleh nonton video saya yang ini. Nah, sekarang Bitcoin. Bitcoin itu sendiri nilai intrinsiknya kira-kira apa ya? Padahal Bitcoin itu benda yang nggak ada wujudnya, tapi kenapa harganya sangat mahal? Satu Bitcoinnya aja per video ini dibuat hanya sekitar 118.000 dolar. Ini harganya ya 2 miliar ya, kurang lebih ya, hampir 2 miliar lah ya. Tapi di sini tenang aja teman-teman, nggak usah berpikir oh nggak mungkin bisa beli gitu, karena Bitcoin ini aset digital masa depan. Jadi bisa di-split gitu. Kayak misalkan uang 100.000 itu bisa di-split jadi sepuluhan ribu gitu atau 5 ribuan gitu. Jadi teman-teman juga bisa beli pakai nominal kecil gitu. Nah, yang membuat Bitcoin ini mahal itu apa gitu? Pertama, Bitcoin mahal karena biaya produksinya atau biasanya kita menyebutnya biaya mining ya, biaya menambangnya. Istilahnya menambang lah. Itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Per satu Bitcoin itu membutuhkan biaya untuk mining sekitar 100 ribuan dolar. Kenapa kok mahal gitu? Karena untuk memecahkan kode di dalam blockchain ini membutuhkan komputerisasi yang khusus ya, yang canggih gitu. Karena semakin sulit kodenya, ya membutuhkan spek yang lebih tinggi. Dan untuk saat ini, untuk mining Bitcoin ini alatnya ini udah mahal banget. Belum lagi biaya energinya atau listriknya. Ini membutuhkan listrik yang nggak sedikit. Para miner nggak mungkin ngejual Bitcoin yang udah mereka mining dengan biaya yang mahal, dijual di harga murah itu nggak mungkin ya. Mereka pasti maunya untung gitu. Jadi ketika harganya murah mereka nggak akan jual. Kemudian yang kedua, Bitcoin ini limited supply ya, hampir sama kayak emas. Walaupun emas ini limited supply-nya masih belum jelas karena bisa aja ketemu sumber emas yang banyak sekali sehingga emas membanjiri pasar, ya who knows ya kan. Tapi untuk Bitcoin ini udah fix supply-nya di 21 juta. Jadi nggak bisa ditambah dan nggak bisa dikurangin gitu.
Ketika suatu saat 21 juta Bitcoin ini udah selesai ditambang, maka Bitcoin hanya bisa diperjualbelikan, nggak bisa ditambang lagi teman-teman. Nah, di saat itu mungkin harga Bitcoin udah tinggi banget ya. Mungkin teman-teman udah nggak bisa beli Bitcoin di harga saat ini. Yang ketiga, Bitcoin ini adalah aset yang desentralisasi, artinya tidak ada negara atau lembaga manapun yang mengontrol gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya Bitcoin ya, itu Bitcoin milik kalian sendiri gitu. Kalian bisa nyimpen Bitcoin kalian bener-bener kayak di kantong kalian sendiri. Bisa kalian kirim ke teman kalian yang letaknya jauh sekalipun, berbeda negara sekalipun, itu bisa dikirim hanya dalam hitungan detik. Di mana kalau untuk di bank tradisional ini sangat sulit ya, kayak misalkan kalian belajar impor, ekspor impor. Kalau misalkan kalian yang pernah belajar ekspor impor, kalian pasti tahu betapa ribetnya kalau misalkan kita mau nyairin dolar kita dari luar negeri ke Indonesia gitu. Nah, Bitcoin ini menjadi solusi di mana untuk kirim aset dari berbeda negara itu benar-benar sangat cepat gitu. Dan apakah ini penting? Menurut saya ini penting banget teman-teman. Jadi walaupun nggak ada wujudnya, tapi Bitcoin ini ada ya, bukan berarti nggak ada wujudnya terus nggak ada gitu. Kemudian gini, kita bisa bayangin aja kalau misalkan terjadi krisis besar dan teman-teman misalkan mau pindah ke Amerika. Karena ini sejarah ini pernah terjadi ya di 98 gitu. Banyak orang-orang kita pindah ke negara lain. Nah, bagaimana kalau aset teman-teman atau hasil jeripayah teman-teman itu disimpan dalam bentuk emas? Misalkan punya emas 1 kilo nih, bisa nggak dibawa ke Amerika? Kemungkinan besar itu nggak bisa ya, karena mungkin di bandara nggak akan diperbolehkan ngebawa emas sampai 1 kilo. Mungkin bisa jadi disita gitu, malah teman-teman dipermasalahkan. Kalau misalkan dalam bentuk properti, mungkin untuk ngejual properti ketika krisis itu susah ya, kalau mudah pun mungkin bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi untuk memindahkan properti ke luar negeri itu bukan hal yang gampang. Dan kalau misalkan aset teman-teman di saham, ya kalau misalkan krisis kemungkinan saham teman-teman juga lagi pada turun gitu. Tapi masih mending saham ya karena bisa langsung dijual gitu. Tapi ya mungkin kemungkinan untungnya juga kecil gitu atau mungkin bahkan rugi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pegang Bitcoin ya, Bitcoin ini kalau misalkan teman-teman pergi ke luar negeri ya udah. Basically Bitcoin kalian itu ada di otak kalian, dengan tanda kutip ya, karena berarti kalian harus hafal seed phrase-nya gitu. Jadi kalian nggak usah bawa apa-apa gitu, tinggal bawa seed phrase-nya aja ke negara lain sama HP gitu mungkin. Kemudian di negara tersebut teman-teman download exchange lokal gitu ya. Kemudian tinggal transfer Bitcoin kalian ke exchange lokal di negara tempat kalian tuju itu, udah deh bisa dicairin jadi mata uang di negara tersebut dan teman-teman bisa memulai hidup lagi di negara tersebut. Ini yang menjadi kelebihan daripada Bitcoin yang nggak bisa dimiliki oleh aset lain manapun gitu. Nah, ini adalah fundamental atau nilai intrinsik daripada Bitcoin teman-teman. Sehingga nggak heran kalau Bitcoin sekarang masuk ke dalam jajaran salah satu aset terbesar di dunia. Bahkan saat ini perusahaan-perusahaan besar di luar negeri sedang beramai-ramai memborong Bitcoin. Tapi kalian atau orang-orang di sekitar kita malah menganggap Bitcoin itu adalah judi. Jadi semoga setelah menonton video ini kalian paham ya teman-teman, sebelum Bitcoin ini diperebutkan oleh semua negara, mudah-mudahan kalian udah punya at least 0,1 Bitcoin gitu. Jadi teman-teman memiliki kesempatan untuk memiliki aset yang digadang-gadang di masa depan akan jadi sesuatu gitu. Tapi disclaimer on ya teman-teman, ini bukan ajakan jual ataupun beli suatu aset ya. Jadi teman-teman silakan riset sendiri, saya cuman mengasih info tentang fundamental daripada Bitcoin ya. Tapi kalau misalkan kita lihat historisnya, Bitcoin itu dari pertama dibuat sampai sekarang, ini harganya naik terus gitu. Walaupun turun itu dalam jangka pendek ya, fluktuasi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang itu harganya naik terus. Tapi one day ketika semua orang udah paham Bitcoin, maka Bitcoin ini harganya udah jauh, udah nggak di harga sekarang dan fluktuasinya pun udah nggak sefluktuasi sekarang. Mungkin fluktuasinya ya udah kayak emas gitu, naik turunnya tipis gitu. Oke itu aja teman-teman ya konten dari saya. Semoga sedikit ngebuka pemahaman teman-teman tentang Bitcoin. Dan buat kalian yang pengen pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih profesional dan yang lebih detail gitu ya untuk membangun conviction kalian di Bitcoin, kalian boleh join di belajarbitcoin.com. Linknya saya taruh di deskripsi video ini teman-teman.
Thank you yang udah nonton sampai selesai. See you on the next video.